tahu kan kapan berakhir pandemi. Jadi kalau menurut saya lebih bagusnya kita pendekatan RBP-nya ke STEAM atau ke blended learning aja. Itu dari saya, Pak. Ya, betul. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Jul. Ya, Ya, sedikit saya respon. Ya, jadi Pak Fajar hadir. Ya, Pak Fajar kan tadi juga tidak menjelaskan rinci, tapi benar seperti yang disampaikan Pak Jul, bahwasanya untuk masa sekarang tentu kita mesti menyesuaikan. Dan yang sesuai dengan masa pandemi sekarang adalah STEM blended learning, kan begitu ya. Sebenarnya Pak Jul, saya sedikit klarifikasi seperti yang disampaikan Pak Boy tadi, bahwasannya apapun bentuk dari bahan ajar, apapun bentuk dari RPP yang digunakan, itu sebenarnya bisa kita menyesuaikan dengan pola daring. Tempatnya, posisi porsinya adalah di tujuan pembelajarannya kita ada narasi pernyataan terkait daringnya, di pendahuluan, di isinya, di kegiatan penutupnya terlihat. Itu saja sebenarnya Pak. Tetapi saya juga ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya RPP sesuai dengan tuntutannya sebenarnya adalah sebuah perencanaan pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi dengan makna berkelanjutan di sini tentu RPP ini tidak statik. Dan RPP ini tentunya mestinya adalah dinamis. Jadi dengan dinamisnya RPP, kalau Januari Juni besok udah kuliahnya tatap muka, berarti ini ada sebuah kontinuitas yang berkelanjutan, kemudian terdapat sebuah evaluasi perbaikan sehingga RPP itu bisa adanya adalah per semester. Dan ini juga kalau kita lihat dari ini masih berkaitan dengan pengawas, kemudian berikutnya yang muncul untuk akreditasi sekolah kan adalah BAN SM. BAN SM menanyakan perangkat pembelajaran itu kan adalah kalau Januari Juni, Juli Desember. Ini juga kaitan menunjukkan bahwa RPP adalah berkelanjutan. Terima kasih Pak Jul. Saya rasa cukup dua untuk merespon pertanyaan Pak Fajar tadi. Kita masuk ke pertanyaan atau kasus kedua. Mari Pak, silakan. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita. Bu Sulastri. Tanya Pak. Sulastri, silakan mari Bu. Silakan. Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bikin ragu sedikit Pak di tugas akhir. Ya mari Bu. Soal nomor 3 yaitu kita disuruh menyusun RPP blended learning Pak. Nah dalam kita menyusun blended learning ini kan secara online berarti ada beberapa aplikasi. Betul. Dari blended yang kita gunakan. Di sini betul, kita dalam kegiatan pembelajarannya kita bikin juga aplikasinya gitu Pak. Kita jelaskan kita menggunakan aplikasi apa saat kegiatan itu. Ya, jadi itu pertanyaannya Bu. Cukup pertanyaannya Bu Lasri? Ya cukup Pak. Ya terima kasih. Saya respon awal Bapak Ibu, nanti kita minta juga dari Bapak Ibu yang lain. Jadi Bu Lasri menanyakan berkaitan dengan RPP, output RPP di tugas akhir Bapak Ibu, itu kan diminta untuk blended learning. Nah, di dalam blended learning itu kan banyak aplikasi yang bisa digunakan, seperti dalam modul. Kita bisa memilih, pertanyaannya apakah harus ditampilkan begitu. Nah, begini Bapak Ibu, di dalam sebuah komponen RPP itu kan ada bagian dari media dan peralatan yang kita gunakan. Ya, misalnya untuk mencapai metode ini kita membutuhkan peralatan, ada hardware-nya, ada software-nya. Berarti kita tampilkan di situ Ibu apa tadi? Bu Sri apa? Bu Sulastri, Pak, Sulastri. Sulastri ya. Ya. Jadi tentu kita tampilkan Ibu. Ya, yang jelas itu sebut. Ya. Contoh kalimatnya
setelah mempelajari ini atau setelah mengerjakan penugasan ini, siswa diminta untuk menyerahkan tugasnya melalui apa misalnya? Melalui Instagram, melalui Facebook, melalui WA, Google Classroom bisa juga Pak ya. Google Classroom, mulai menggunakan Google Form, menggunakan Drive, menggunakan Edmodo, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh aplikasi yang kita gunakan di dalam sebuah narasi di penutup dalam RPP kita. Artinya, di narasi penutup dibunyikan, kemudian di media dan perangkat yang digunakan juga dituliskan begitu. Itu dari saya jawabannya Ibu Sulastri, dan kita minta dari Bapak Ibu yang lain. 2 juga lah. Mari Pak Ibu. Dari pertanyaan Izin menanggapi Pak. Oke, silakan Pak Fauzan. Pak Istifa, silakan. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan. Jadi yang berhubung ditanyakan oleh Bu Sulastri yang berhubung dengan blended learning, kebetulan di sekolah Fauzan tempat mengajar, kami membuat skenario khusus untuk pembelajaran daring dan membuat untuk pembelajaran tatap muka. Karena di sekolah Fauzan menggunakan tatap muka 1 grup dan menggunakan daring 1 grup. Ya. Jadi kalau untuk aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi Google Classroom, kami memang dituntut untuk membuat skenario pembelajaran daring. Mulai dari siswa mengambil absensi, contohnya nanti seperti jadwal Fauzan, absensinya jam 7.30, nanti otomatis jam 7.30 di skenarionya siswa mengambil absensi. Nanti 5 menit setelah itu baru aktif untuk model materi pembelajarannya. Setelah terakhirnya nanti jam 8 baru bisa siswa melaksanakan evaluasi dari materi yang telah diberikan. Jadi memang dibuat skenarionya Bapak untuk pembelajaran daring. Di dalam RPP Pak ya, Pak Fauzan? Di skenario, iya di dalam RPP Pak. Di kegiatan gurunya ngapain, siswa ngapain, terlihat di situ ya? Iya, guru ngapain, siswa ngapain gitu. Ya, cukup Jadi Pak. itu tambahan dari Fauzan Pak. Oh sudah, saya pikir kalau masih ada boleh lanjut silakan. Sudah cukup Pak? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Jadi pengalaman dari Pak Fauzan, Bu Sulastri, terjawab Bu Sulastri ya? Jawab Pak, Bu. Cuma yang meningkatkan. Suaranya diangkat lagi Bu, suaranya dikeraskan. Ya, Bu Sulastri gimana? Ya Pak? Terjawab ya? Ya terjawab Pak. Oke. Ya, Ya. Pembelajaran. gimana Ibu? Berarti disebutkan dalam RPP itu aplikasi yang digunakan ya Pak ya? Ya, betul. Ya, kalau langkah-langkah guru ngapain, siswa ngapain, kegiatannya, skenarionya itu ditulis di dalam langkah-langkah pembelajaran seperti yang disampaikan Pak Fauzan. Sedikit saya juga mau berbagi pengalaman Bapak Ibu. Ya, jadi kami di perguruan tinggi kan juga sudah dari 16 Maret ya awal diinstruksikan untuk kerja dari rumah, belajar dari rumah. Semua kegiatan kami tentulah udah langsung blended learning ya. Cuma mesti kita pahami kembali istilah dari blended learning dulu. Bahwasanya blended learning itu adalah metode campuran di dalam pembelajaran. Bagaimana mengambil nilai-nilai, langkah-langkah, metode atau strategi dalam pembelajaran tatap muka yang terbaik diadopsi, kemudian menggunakan media jika itu dilaksanakan secara jarak jauh, yang terbaik dari proses pembelajaran jarak jauh itu diambil. Nah, itu yang kita sebut dengan blended learning, ya. Maka
tentu kita bisa melakukan tatap muka, bisa juga melakukan daring, itu bisa sejalan. Kalau dalam blended itu artinya begitu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, UNP dengan adanya e-learning, LMS, ya dia berbasis LMS juga. Dengan ada e-learning, Universitas Negeri Padang mulai dari 2019 sudah menginstruksikan dosen dan mahasiswa boleh melakukan perkuliahan itu 60% tatap muka dan 40% boleh daring. Itu sudah diimplementasikan dari 2019 sebelum COVID. Sehingga dibuat kesepakatan kapan dan dibuat dari awal di skenario-nya minggu keberapa yang pakai daring, minggu keberapa tatap muka, sehingga itu bisa terimplementasi semestinya. Kemudian berikutnya yang ingin saya sharing berbagi pengalaman, seperti kasus atau pengalaman yang dialami Pak Fauzan. Pak Fauzan pelaksanaan pembelajarannya separuh kelas adalah daring, separuh kelas adalah tatap muka. Ini penelitian saya 2 tahun 2018-2019, penelitian unggulan perguruan tinggi terapan, saya juga menerapkan dalam penelitian itu seperti itu Pak Fauzan. Dan saya sudah menggunakan Zoom, ya karena untuk kelas ini banyak medianya, termasuk juga Classroom, Google Classroom, Zoom, Wowza, dan banyak lagi, Webex ya juga termasuk ya. Tapi ada beberapa dari perangkat itu kemarin saya banding, memang yang mengakomodir banyak audiens, kemudian ringan dan sebagainya itu memang Zoom. Ya, latensinya dan beberapa faktor yang saya teliti adalah Zoom. Maka saya juga di dalam eksperimen tersebut melakukan perbandingan bagaimana efektifnya pengajaran di kelas tatap muka, bagaimana efektifnya pengajaran di kelas daring. Itu telah dilakukan. Jadi ini juga bisa memberikan penguatan kepada Bapak Ibu yang belum ya bisa mengimplementasikan ya atau belum diimplementasikan di RPP tapi pelaksanaan sudah atau sebaliknya. Jadi seperti pertemuan awal saya sampaikan, wabah corona ini sebenarnya memaksa kita untuk beradaptasi dengan era menuju 5.0 sebenarnya, bukan 4.0, tapi adalah 5.0. Dengan Internet of Things-nya yang lebih banyak kita implementasikan, yang sebelumnya kita tidak paham dan kita dituntut ya beradaptasi segera, harus bisa, harus mau, harus care begitu. Ya, saya pikir seperti itu. Bu Sulastri cukup. Terima kasih Pak Fauzan. Masih ada yang mau menambahkan satu lagi, silakan. Silakan Bapak Ibu, Cukup, jika ya? ada yang mau menambahkan. Cukup? Ya, sepertinya cukup Pak. Cukup ya. Ada satu pertanyaan lagi atau kita masuk ke mengambil sampel dari RPP yang sudah dibuat? Izin Pak. Oh, ya. Ada pertanyaan? Oke, silakan Pak Jisman. Silakan Pak Jisman. Ya, terima kasih Pak. Terkait Ya. penilaian Pak dalam sebuah RPP. Karena dalam satu KD itu kan bisa saja tidak tuntas untuk beberapa pertemuan dan harus bikin RPP pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 atau seterusnya gitu Pak. Nah maksudnya dalam satu KD itu kan banyak topik yang mau dibahas. Apakah di dalam setiap pembuatan RPP itu wajib dibuat penilaiannya Pak? Kita ya. Ya, itu pertanyaan Pak. Coba bantu lagi saya nanti kalau karena kurang fokus suaranya. Ya, jadi Bapak menyampaikan yang saya tangkap tadi bahwasanya dalam RPP itu terdapat beberapa kali pertemuan. Kemudian dalam setiap pertemuan itu apakah kita mesti mencantumkan evaluasi, begitu Pak ya? Ya. Itu intinya Pak ya? Ya. Ya, oke Pak Jisman. Di dalam satu KD itu banyak materi pokok yang akan kita sajikan. Sehingga di dalam perumusan tujuan pembelajaran, kita bisa melihat kedalaman dari sebuah
materi itu, sehingga materinya itu tidak bisa disampaikan 1 minggu tapi 2 minggu, malahan materi yang untuk mencapai tujuan itu tidak bisa disampaikan 3 minggu, malahan 4 minggu, kan begitu. Nah, itu terdiri dari yang menjadi patokannya tentu adalah materi pokoknya berbeda. Nah, Bapak Ibu, tentu dari pertanyaan Pak Jisman tadi, kalau dalam materi pokok 1, materi pokok 2, atau pertemuan 1, 2, 3, 4, perangkat evaluasinya, perangkat asesmennya sama, tentu bisa kita seragamkan, bisa kita samakan hanya 1 perangkat evaluasi untuk mengukur itu. Tetapi mari kita lihat ke pengalaman kita lagi kembali, tentu tidak semua materi pokok untuk setiap pertemuan itu seragam perangkat asesmen yang kita butuhkan. Jika, makanya muncul 2 pilihan jawabannya. Jika karakteristik evaluasinya, asesmennya tentu adalah perangkat. Metode asesmen, alat evaluasi yang kita gunakan. Seragam untuk KB, untuk materi pokok. Untuk pertemuan 1, 2, 3, 4. Maka cukup 1 Pak Jisman. Tetapi jika perangkat evaluasi kita itu untuk tatap muka 1 berbeda dengan 2, 1 sama dengan 3, 2 sama dengan 4, berarti cukup 2 jenisnya. Jadi adalah tergantung lagi yang mengkondisikannya, yang mempersyaratkannya adalah jika perangkatnya tidak bisa sama, berarti muncul pilihan ada beberapa jenis asesmen. Begitu jawaban dari saya Pak Jisman, Golan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita minta juga penguatan pengalaman dari Bapak yang lain. Silakan. Silakan Bapak Ibu jika ada tambahan mengenai pertanyaan dari Bapak Jisman. Ibu Wesia, dari Pak Afif mungkin, Pak Asrizal. Kita menanggapi mengenai penilaian Bapak Ibu. Pak Bosku ada? Atau jelas cukup jawaban dari saya tadi Pak Jisman? Jelas Pak, cukup jelas Pak. Oke. Cukup jelas ya? Ya, Pak. Bapak Ibu yang lain punya argumen lain, silakan mari. Dari pengalamannya atau dari referensi yang dia baca, boleh silakan. Ini tujuan interaksi kita begitu dalam diskusi, supaya kita menampung banyak masukan. Jika tidak ada, kita masuk ke sesi berikutnya. Sudah 3 pertanyaan. Setuju? Kak Bu Nila gimana, ada tanggapan? Iya, mari kalau ada Bu Nila silakan. Izin sedikit Pak menanggapi. Mari. Sebenarnya tadi sependapat dengan apa yang sudah Bapak sampaikan, tergantung dari apa yang lainnya. Nah, tadi kan pertanyaan Pak Jisman, apakah setiap RPP? Kalau menurut pandangan saya tergantung dari aspek penilaiannya. Jadi yang dinilainya itu apa? Kalau seandainya misal kita fokus kepada penilaian keterampilan. Kalau penilaian keterampilan kan itu juga ada tipe penilaiannya. Yang dinilai itu apa? Apakah prosesnya, apakah hasilnya, atau portofolionya saja, kan itu tergantung. Nah, kalau seandainya bentuk penilaian yang dirancang itu adalah proses, maka saya rasa setiap pertemuan akan dilakukan penilaian, maka setiap pertemuan akan ada instrumen penilaiannya gitu. Demikian juga dengan misalnya kalau kita mau masuk kepada penilaian sikap. Kalau penilaian sikap bisa saja setiap pertemuan ada penilaiannya. Misal, pertemuan sekarang kita ingin melihat tanggung jawabnya seperti apa. Pertemuan ke depan kita ingin melihat disiplinnya seperti apa. Jadi, makanya kan kemarin yang juga menjadi masalah, kalau demikian berarti tugas guru sibuk menilai saja, kan jadinya seperti itu.
Karena apapun yang terjadi di sekolah, apapun yang terjadi di siswanya gitu, dinilai semuanya. Dan itu juga ada jurnal, misalnya kalau kita pakai jurnal, atau ada angket kalau kita pakai angket. Itu kan tergantung dari kita selaku gurunya mau mengarahkan penilaian kita kemana. Nah, kalau seandainya bagi saya pribadi, kalau untuk proyek gampangnya ya udah kita basis proyek aja hasilnya. Misalnya gampangnya seperti itu. Kalau dia berhasil sesuai dengan tujuannya berarti berhasil, kalau enggak ya enggak. Kita mengabaikan prosesnya. Itu kan tergantung bagaimana. Itu seperti itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Luar biasa Bu Nila, ya betul, lebih rinci. Ya, karena di dalam sebuah pembelajaran itu kegiatan, kita pasangannya sudah masuk keterampilan. Di keterampilan tadi seperti kasus di Unila, lebih baik ambil kalau di kasusnya project, output project yang dinilai. Tetapi tentu di dalam output project itu kita mesti melakukan kriteria dengan ada klasifikasi. Jika capaian projectnya begini, nah itu tetap ada. Sama lah dengan pengukur keterampilan, instrumen pengukur keterampilan. Jadi pada dasarnya Bu Nila setuju dan lebih detail disajikan bahwasanya ya, dan bisa menyulitkan kita dan bisa kita menyikapinya dengan mudah. Karena selama proses pembelajaran untuk menilai pengetahuan, menilai sikap sambil berjalan sebenarnya seorang guru itu secara psikologis sudah bisa menilai. Namun 2-3 kali pertemuan dengan treatment ada perubahan sehingga akan muncul catatan di penilaian. Maka ada penilaian sikap. Di pengetahuan juga demikian. Kita sepanjang jalan bisa menilai, memproses dengan melalui tanya jawab, diskusi, atau melemparkan sebuah pertanyaan untuk diberikan argumentasi. Sambil proses kita juga bisa menilai. Berulang, mungkin yang pertama kita masukkan, yang kedua tidak, yang ketiga kita ambil, kan bisa saja begitu. Ya, bisa wakili, tergantung kita menyikapi. Yang sulit kita pandang mudah, atau yang mudah, yang sedikit sulit itu kita pandang rumit, kita juga yang akan semakin rumit. Demikian saya rasa Bapak Ibu, ya. Jadi memang kalau kita lihat di sisi kapasitas pekerjaannya di RPP lama dengan menuntut 13 itu memang betul. Secara asumsi dan penelitian yang disajikan dengan alasan terbitnya ASE tadi, itu memang saya juga melihat dan mengamati, mengalami memang berat. Tetapi tergantung kita bijak menyikapi. Ya, yang guru itu pasti bijak. Ya, bijak di dalam mengambil keputusan ya pelaksanaan RPP-nya, bijak dalam melaksanakan evaluasinya, ya, dan tidak mesti setiap awal kita harus buat catatan sikap, kan tidak mesti seperti itu. Dalam kegiatan inti kita harus ajukan dulu pertanyaan satu-satu, kemudian kita menilai pengetahuan, kan tidak mesti seperti itu. Disitulah bijaknya si orang guru yang dituntut, menurut penilaian saya seperti itu. Oke Bapak Ibu, sudah lebih dari 1 jam. Udah 1 jam kita diskusi, andaikan 15 menit dimakan waktu, ada 5 grup, 5 kali 15 pada akhir. Ya, moga-moga tidak sepanjang itu. Yang jelas kita ingin melihat tujuan, langkah pembelajaran, evaluasi, saya pikir seperti itu. Kemudian kita akan mengoreksi kembali di langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan itu, model apa yang digunakan, medianya, kemudian peralatan pendukungnya, sesuai atau tidak. Ini yang penting saya rasa. Karena dalam topik pedagogi 4, perancangan pembelajaran inovatif, penekanannya di situ. Bukan mengajarkan bagaimana mengimplementasikan ke-13 komponen RPP. Ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Pak Irfan? Iya Pak. Ya, saya minta Pak Irfan untuk memediasi, memediasi untuk kelompok-kelompok yang tampil. Silakan. Oke, baik, terima kasih Ya, Pak. silakan Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita tadi telah mengikuti agenda pertama, yaitu diskusi mengenai materi kita, pembelajaran yang inovatif.
rancangan pembelajaran inovatif. Nah, sekarang kita masuk ke agenda kedua. Agenda kedua kita adalah presentasi hasil tugas akhir kita, yaitu membuat RPP, di mana di sini nanti kita akan memberikan kritik dan saran untuk mengenai RPP yang telah kita rancang masing-masing, tapi hanya diwakilkan satu orang dari tiap-tiap grup saja. Jadi enggak semua orang. Dia hanya cukup 5 orang berarti totalnya. Nah, untuk yang pertama, mungkin bagi yang udah standby aja kali ya. Nah, jadi nggak harus terurut juga mungkin. Nah, mungkin dari kelompok berapa dulu yang ingin tampil? Silakan Bapak Ibu dari grup mana? Nanti saya bantu untuk share screen-nya. Jadi nanti bisa ditampilkan lewat share screen nanti itu. Oke, silakan dari kelompok mana? Atau saya panggil dulu dari kelompok A. Kelompok Absen dulu Pak. Absen dulu Pak Rifan. Oh, absen dulu Yang Pak. ada di kelompok berapa gitu di absen. Iya. Oke, kita mulai dulu dari, kalau saya lihat di usernya yang aktif sekarang ada 30, berarti ada satu orang yang lagi terputus koneksinya. Yang pertama dari Ibu Ade Hafizah, kelompok B ya Bu Ade ya. Lalu selanjutnya Pak Afif. Pak Afif dari kelompok berapa Pak Afif? Kelompok C, Pak. Kelompok C, oke baik. Selanjutnya Pak Anuardin Gulo dari kelompok berapa Pak Anuardin? Kelompok D, Pak. Kelompok D, oke. Kelompok D. Selanjutnya Pak Bosko. Kelompok berapa Pak Bosko? Kelompok E, Pak. Kelompok E, oke. Selanjutnya Pak David Adrian. Nah, ini kelompok B juga nih sama saya ini. Saya wakilkan aja Pak David ya. Iya, Pak. Ya, sama Ya, kita, Pak. ya, siap. Pak Boy, gimana Pak Boy dari kelompok berapa Pak Boy? Mana Pak Boy tadi ya? Halo, Pak. Ya, dari kelompok berapa Pak Boy? Wah, nggak ada suaranya ini. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Sepertinya ada gangguan. Intro sebentar Pak Rifan. Iya, silakan Pak. Ya, supaya ada keberagaman kita di masing-masing kelompok seperti di awal clue-nya kita sampaikan tadi. Jadi KB-nya berbeda-beda ya. Ya, KB1, KB2, KB3, KB4, yang kelompok 5 misalnya balik lagi ke KB3. Seperti itu urutannya atau boleh menentukan boleh, tapi saya minta supaya ada sampel dari masing-masing KB begitu. Oh, ada sampel dari masing-masing KB, Pak ya. Ya. Oke. Berarti mungkin kita bahas bagaimana bagusnya ya. Mungkin perlu disampaikan kira-kira KB mana RPP Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan mungkin ya. Jadi mungkin saya absen lagi. Nanti tolong sampaikan grup berapa. Lagi Pak. Nah ya. Dengan Pak. Kalau bersedia ditunjuk saja. Tapi kalau misalnya keberatan, ya berarti saat Pak Rifan nanya kita identifikasi. Kalau sama nanti tentu ke kelompok berikutnya disuruh berbeda. Oh gitu. Ya. Oke Pak. Berarti kita tunjuk Bapak Ibu. Oke. Pak, punya usul ini Pak. Iya, silakan Pak Fauzan. Bagaimana yang kita suruh tampil pertama yang sudah upload tugasnya di LMS? Itu aja Pak. Kalau bilang itu saya yakin banyak bilang belum ada yang upload kali itu Pak. Apa sudah ada yang upload kah? Wah, kalau udah ada bagus. Sudah ada Pak, sudah ada kayaknya. Sudah ada kayaknya Pak. Dia ada file Excel yang dikasih Pak Farel.
Oh, ya. Sebentar. Bisa saya lihat. Mari kita lihat. File Excel yang dikasih Pak Farel ya, yang sudah komplit. Nanti kita cek kira-kira nanti apakah KD yang sama atau tidak gitu ya Pak ya. Kalau seandainya KB-nya sama, berarti kita skip gitu nanti. Ya, kalau bisa kita meminta seperti itu. Tapi kalau kondisinya tidak bisa kita kontrol, ya apa boleh baut. Boleh baut Pak ya. Oke, D11. Nah, ini dia tugas akhir. Siapa ini? Ya udah selesai. Pak David. Pak David dari kelompok B. Nah, oke. Pak David, gimana Pak David tadi ya? Ya, Pak. Nah, boleh ditampilkan RPP-nya Pak untuk kita lihat bersama-sama dan kita koreksi bersama-sama. Nah, mana tahu nanti setelah dikoreksi bisa diperbaiki lalu Bapak upload ulang lagi nanti itu. Nggak masalah, aman kok, sistemnya aman. Bisa di-share ke yang lain ya Pak ya? Ya, itu bagi yang mau. Oke, silakan Pak David, silakan di-share screen saja. Ini sudah saya bukakan. Ya, mari Pak David Andrian, silakan. Ya, Pak. Nanti tolong bersiap-siap. Yang udah komplit Pak Pajar ya. Wah, Pak Pajar udah komplit juga. Ada Pak Ripan? Saya menghimbau sekali lagi Pak, melalui Pak Ripan, Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya, jadi kita melihat tujuan pembelajaran, model, pendukung dari model, kemudian langkah pembelajaran untuk melihat Sinta sesuai tidak dengan model. Kemudian model evaluasinya. Project ya Pak David ya? Iya Pak. Ini project based Oke, learning. Pak David. Oke. Project Pak. Ya. Ya, mungkin kita intro langsung aja Bapak Ibu, Pak David menampilkan, kemudian Pak David sampaikan supaya yang lain juga paham. Dalam tujuan ini kan ada ABCD-nya, juga bisa dibantu teman-teman lain untuk menegakkan. Mari Pak David. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adalah akan dicoba menyampaikan contoh RPP yang saya buat untuk pembelajaran berbasis project based learning pada mata pelajaran pemrograman dasar di SMK Bangsa Bukit Tinggi. Jadi tujuan pelajaran seperti kita lihat itu sudah dinyatakan pada komponen bagian tujuan pembelajaran itu sudah dituliskan atau dinyatakan bahwa model pembelajaran digunakan itu project based learning. Peserta didik diminta untuk menjelaskan, kemudian untuk mengidentifikasi, kemudian untuk membuat, ya itu sudah sesuai dengan tuntutan dari C4. Jadi sudah sampai ke kompetisi untuk membuat suatu program. Kemudian dari segi karakter, siswa diminta untuk gemar baca, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, kerjasama, dan komunikatif. Jadi di situ sudah dinyatakan untuk
4C itu kemampuan untuk bekerja sama dan komunikatif. Critical Jadi thinking, kolaborasi, komunikasi, sudah cukup Pak ya? Ya, sudah masuk salah satunya dari 4C itu Pak. Betul ya. Kemudian di bagian kegiatan pembelajaran. Maaf Pak, saya intrusi sebentar. Bagaimana kalau Ya, kita apakan per bagian itu dulu, misalnya bagian 7 pembelajaran, nah gimana? Betul, Pak. Nah, jadi biar cepat selesai gitu kan, nah gitu. Oke. Nah, oke. Terima kasih Pak David atas penjabarannya. Bapak Ibu yang lain gimana untuk tujuan pembelajaran dari Pak David? Kira-kira apakah ada masukan? Silakan kalau ada tanggapan atau masukannya, silakan, atau kritikan. Dari ABCD-nya mungkin Bapak Ibu yang lain mau mengomentari, silakan. Ya, silakan Bu Weskia. Bagaimana? Oke, baik Pak. Terima kasih kesempatannya sebelumnya. Kalau saya lihat dari tujuan pembelajarannya, kita kan dalam rancangan pembelajaran inovatif kan dituntut untuk yang kemampuan yang taksonomi belum itu yang pada ranah C4 sampai C6. Nah, sementara di sini saya melihat kan dalam tujuan itu ada taksonomi belumnya yang menjelaskan, mengidentifikasi. Nah, kalau spek menurut saya, apakah itu bisa dikategorikan termasuk rancangan pembelajaran inovatif abad 21, karena itu kan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi itu bukan termasuk ranah C4 sampai C6, kecuali membuat aplikasi array 1 dimensi dan membuat aplikasi array multidimensi. Nah, kalau itu mungkin bisa dimasukkan dalam C4 sampai C6. Nah, jadi yang saya tanggapi seperti itu, apakah menjelaskan itu boleh dimasukkan juga atau harus yang C4 sampai C6 saja semuanya di tujuan pembelajaran itu? Karena kita kan merancang pembelajaran inovatif. Mungkin itu yang dapat saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Bu Eskia. Oke, siapa yang Bapak tanggapi dulu, boleh, Kak. silakan. Oke, yang lain apakah ada yang mau menanggapi? Yang pertama tadi dari Bu Weskia yang mengatakan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi itu bukan termasuk yang kategori C4 sampai C6. Jadi menurut beliau untuk pembelajarannya inovatif baiknya C4 sampai C6 semua gitu. Itu menurut dari Bu Weskia. Nah, silakan kalau ada komentar yang lain dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Silakan Bapak Ibu. Yang dari Bu Weskia ini di dalam pembelajaran inovatif kita akan dituntut untuk menerapkan HOTS, kemudian C4. Ini apakah komponen C1, C2, C3 ini boleh dimasukkan atau tidak? Kira-kira begitu yang disampaikan Bu Weskia. Pak. Oke, silakan Bu Sri. Ya. Mau tanya sama tentang ini Pak ya, tentang struktur pembuatan RPP. Apakah setiap RPP itu tidak perlu ditampilkan KD-nya Pak? Sedangkan kalau kita lihat RPP, kalau lihat tujuan pembelajaran, otomatis kita harus lihat indikatornya apa kan gitu. Di sini kan tujuan pembelajaran, tapi indikatornya kita tidak lihat apakah tujuan pembelajaran ini sesuai dengan indikator yang ada. Itu maksudnya Pak, makasih. Oke, ada sedikit pertanyaan. Masih berupa pertanyaan ya? Ya, pertanyaan yaitu mengenai indikator dan KD, itu KD-nya, IPK-nya, KD IPK-nya, apakah perlu dibuat atau tidak itu dalam RPP. Ya, jadi kita nggak tahu apakah ini indikator saja atau KD ini saja gitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Saya silakan yang lain kalau ada tanggapan yang lain. Ya, saya juga menanggapi. Oke, silakan Pak Jelani. Ya, setelah saya baca
Ya, tujuan pembelajaran di sini ada yang tertinggal atau mungkin kurang lengkap menurut saya. Jadi sekarang kita kan dianjurkan arahannya ke apa namanya ke blended ya. Jadi di sini belum belum kelihatan tujuan akhirnya dari tujuan pembelajarannya ini. Jadi apa siswa itu yang akan diambil kesimpulannya nanti. Jadi di akhirnya ini saya belum tahu lagi tujuan akhir dari tujuan pembelajaran ini. Untuk yang pertama sekali itu ke arah blended-nya. Itu yang saya lihat di sini. Itu saja. Oke, terima kasih kepada Pak Jo. Oke, mungkin saya menengahi dulu karena semuanya berbentuk pertanyaan semua, begitu ya? Iya, Pak, betul. Ya, pertama kita koreksi di tujuan. Kemudian pertanyaan itu sebenarnya muncul ya karena Pak David menampilkan pola model dari RPP-nya masuk ke versi yang SE 14 2019 kayaknya. Karena penekanan sudah langsung ke tujuan, kegiatan pembelajaran. Saya pikir di bawahnya adalah evaluasi mungkin. 5 halaman, ya paling ya 2-3 halaman ada pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga begitu. Mungkin pertama kita menyamakan persepsi dulu untuk form. Apakah Bapak Ibu semua lebih cenderung membuatnya dalam bentuk edaran nomor 14 2019 atau masih melengkapi komponen RPP yang minimal mendekati ke 13 komponen. Karena seperti pernyataan dari Ibu Sri tadi, kalau mengacu kepada yang SE ini tentu IPK-nya tidak muncul, KIKD-nya tidak muncul. Nah, untuk munculnya itu tentu harus masih mengadopsi mendekati minimal 13 komponen dalam RPP itu. Pertama. Kemudian dari Bu Wetski, dari Pak Julhardi masalah blended-nya. Ya. Ya, kalau kita dituntut di dalam KB 4, kalau ini Pak David ini mengadopsi kegiatan belajar 4, ya, memang ya kita semua sebenarnya di sini sudah digiring untuk ke proses pembelajaran daring. Maka di tujuan pembelajaran pun semestinya juga terlihat seperti yang disampaikan Pak Julhardi itu, ya. Bagaimana proses daring itu dilaksanakan, misalnya melalui tugas yang diberikan setelah melakukan pembelajaran melalui WA atau apa begitu ya, media online yang dipakai. Nanti begitu ke ujungnya itu kan udah muncul di dalam tujuan, dan itu sesuai dengan contoh di project Blended Learning kan juga ada dibunyikan begitu. Ya, jadi kalau Bu Westia tadi apa, saya kok bisa lost jadinya ya? Tadi rasanya sudah terserap. Nah, kalau Bu Westia itu tentang kategori C ya. Ingat. Ya. Yang dituntut di dalam pengajaran inovatif itu adalah penekannya kan adalah memang hot. Kemudian ada menerapkan C4. Ya, kalau C4 ini sudah kita melihat. Kalau untuk komponen hotnya itu, di sini sebenarnya saya pribadi pun masih ada sedikit pertentangan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya materi pengajaran kita itu masih sifatnya dasar dan kita memaksakan mereka sudah langsung membuat, saya rasa itu tidak tepat juga begitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi Pak tadi yang nampil ini? Pak David ya? Pak David, Pak. Saya rasa kalau Pak David nanti mengklarifikasi, karena kita semua minta klarifikasi dari Pak David terkait yang berkembang ini. Ya.
Mungkin Pak David akan mengklarifikasi materi pengajarannya itu masih ada yang memang di tingkat yang C2 begitu. Ada yang di C3, ada yang di C4. Tergantung dari pertemuan 1, 2, 3, 4-nya itu sampai mana. Karena kita kan juga bisa melihat masih ada dia di tahap fakta, ada di tahap konsep. Belum masuk ke prosedur. Belum masuk kepada yang keterampilan psikomotorik betul. Tentu kita tidak juga bisa memaksakan untuk di dalam tujuan pembelajaran itu C4, C5, C6 itu tampil. Ya, tetapi kalau kita melihat lagi ke Permendikbud 2022-2016, artinya di sini perubahan yang dituntut itu adalah diinginkan saat siswa itu menjelaskan, saat siswa itu mengidentifikasi. Itu memang diinginkan adalah kolaborasi bersama mereka. Muncul adalah creative thinking mereka. Berpikir kreatif mereka bisa muncul. Kreativitas mereka muncul. Bagaimana bisa mereka mengkomunikasikan? Tidak sepihak dari kita saja lagi. Yang dituntutnya sebenarnya dalam pembelajaran inovatif begitu. Tidak mutlak sebenarnya dari hot yang semestinya belum hot, tetapi udah dituntut hot. Tetapi perlu juga kita pastikan bahwa di dalam KI KD kita sekarang, kan ada pasangan. Ada pasangannya untuk kognitif, ada yang maaf. Apa maksudnya itu adalah pasangan 1 KD1 kemudian KD4 begitu ya. 21 24. 22 24 kan ada pasangannya. KD keterampilan, kemudian ada yang fakta konsep, kemudian ada yang prosedur dan ada yang praktek implementasi penerapannya. Nah, maka memang tidak bisa kita langsung lompat ke C4, C5, C6. Memang kalau di yang KD awalnya itu, ya KD pengetahuan maksudnya, KD pengetahuan, KD keterampilan. Kalau di KD pengetahuannya ya masih menjelaskan, mengidentifikasi. Nah, karena di dalam KD itu dituntut C4, C5, C6, berarti ya Pak David mestinya tidak hanya membuat. Karena di situ ada analyze, ada evaluasi, ada create, kan begitu ya. Nah, tentu bagian mana dari programming ini, mata pelajaran programming ini yang dituntut mereka ada mengimplementasikan hotnya juga. C4-nya, C5-nya, C6-nya. Sampai di akhirnya baru membuat ini, meng-create ini. Itu mungkin pelurusan dari saya, dari banyak yang muncul tadi. Tentu kita minta ke Pak David dan kelompok, kemudian juga diminta ke Bapak Ibu yang di luar kelompok untuk meluruskan. Ya. Kita batasi bukan bertanya lagi, tetapi meluruskan. Izin menanggapi, Pak. Ya, mari Pak. Ya, silakan Pak Gusti. Pak Ripan, saya serahkan ke Pak Ripan ya. Oke Pak, siap Pak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Yas Dinoda yang telah meluruskan. Kan ada tanggapan lain tadi dari Pak Gusti Fauzan. Silakan Pak, tanggapannya. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan. Jadi yang ditanyakan sama Ibu tadi yang berhubungan dengan indikator, sebenarnya di silabus sudah dibuatkan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, dan itu pun kalau kita tidak buat di bagian RPP, di bagian silabus sebenarnya sudah jelas, sudah kita buatkan. Untuk tujuan untuk yang dibuat Pak David itu sebenarnya sudah bagus sekali, akan tetapi kalau menurut saya alangkah bagusnya dibuat dalam bentuk poin-poin, karena ABCD-nya di tujuan pembelajaran belum jelas. Masih ada seperti pembuatan array, seperti apa arraynya. Jadi seperti itu tanggapannya Pak. Ya, degree-nya belum kelihatan juga Pak. Makasih Pak Fauzan ya. Oke, terima kasih Pak Fauzan atas tanggapannya. Jadi menurut Pak Fauzan, untuk KIKD di bagian RPP ini tidak harus ditampilkan karena sudah ada juga di silabus. Nah, terus yang kedua untuk tujuan pembelajaran Pak Fauzan, Pak David sudah bagus sekali. Hanya saja perlu merubah bentuknya. Yang ini narasi dijadikan dalam bentuk
poin-poin biar agak lebih detail mungkin, itu mungkin maksudnya. Oke, silakan tanggapan yang lain. Gimana Bapak Ibu, silakan. Sedikit menanggapi. Oke, silakan Pak Boy. Ini yang di-share oleh Pak David ya. Iya. Sebenarnya tadi ketika kita melihat tujuan pembelajaran, maka patokan kita membuat tujuan pembelajaran tentunya kan berdasarkan tahapan indikator pencapaian kompetensi yang terlebih dahulu sudah tersusun, begitu. Yang berasal seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Gustipa, berasal dari silabus KIKD yang ada, begitu. Nah, maksud saya seperti ini, memang benar yang dikatakan oleh Pak Gustipa Fauzan, namun alangkah baiknya ketika RPP itu juga bisa kita tampilkan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, demikian juga indikator pencapaian kompetensi, dalam arti seperti ini. Saya Pak di sekolah pernah ada teman-teman, ada teman begitu tidak datang, dan dia tidak meninggalkan tugas. Ini karena misalnya ada halangan tiba-tiba. Tetapi karena adanya RPP yang tertinggal di sekolah, maka si guru ini bisa digantikan dengan cepat dan tepat, tentunya berdasarkan RPP yang dia punya, begitu. Nah, sering begini kita melihat ya, kayak tadi kan di sini tujuan pembelajaran, mohon maaf Pak ya, saya lihat di sini kan, misalnya seperti dapat menjelaskan. Apakah Bapak David ini membuat prinsip penyetaraan terhadap KKO-nya ya dari KKO yang terbit di KIKD yang di silabus. Satu hal yang saya pahami seperti ini, alangkah berbahayanya kalau RPP kita di KIKD dia sudah C2 atau C3 lah misalnya begitu, namun pada indikator pada tujuan pembelajaran KKO-nya turun begitu, jadi C2 begitu. Jadi maksud saya untuk kita bisa melihat tujuan pembelajaran ini sudah tepat atau tidak, memang dibutuhkan yang namanya acuan kita, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar begitu. Sudah apakah dia menganut prinsip kesetaraan atau lebih tinggi lagi? Kan KKO dia tidak boleh turun, naik boleh begitu. Itu menurut saya Pak ya. Jadi itu saran Pak untuk RPP Pak David ya Pak ya, supaya bisa kita mengoreksi bersama begitu atau meninjau ulang bersama. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Boy atas saran dan tanggapannya mengenai tujuan pembelajaran. Saya minta waktu Pak. Oke, silakan Pak ya. Ya, sebenarnya dari 5 tanggapan yang berkembang, ini kan adalah bagus memberi masukan kepada Pak David. Tetapi permasalahan ini muncul, ini terkait dengan format yang digunakan. Sebentar. Oke Pak, silakan. Ya, karena format bakunya seperti yang saya sampaikan tadi, karena tidak menggunakan acuan pada Permendikbud 22. Maka saya ingin menegaskan lah, sebagai fasilitator di sini, Bapak Ibu semua kembalikan lagi pada Permendikbud 22 2016. Di sana kan ada 13 komponen. Dalam 13 komponen itu sudah dibahas sama Pak Fauzan, Pak Boy, kemudian yang ditanyakan sama dengan Bu Tri. Sehingga jika 13 komponen itu ya minimal kita capai yang awal-awalnya itu tidak muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi saya menggarisbawahi atau menekankan kepada Bapak Ibu, kembalikan pada Permendikbud 22 2016 untuk semua RPP Bapak Ibu. Sehingga yang tadi ditegaskan sama Pak Boy itu muncul. Karena memang begitu sebenarnya Pak Boy, benar. Jadi dengan RPP ini sebenarnya bukan memandu kita saja.
Karena dalam kondisi mendadak seperti yang disampaikan tadi, RPP lah yang mengganti ide pikiran sang guru. Jadi seperti apa skenario dirancang itu bisa dilaksanakan oleh orang lain jika itu skenario-nya itu runtun. Tapi kalau nyampe di tujuan pembelajaran ini, sedangkan di IPK tadi adalah dia mestinya levelnya tinggi, ternyata terbawakan rendah karena tidak ada patokan di IPK. Maka pengganti tadi telah melaksanakan tidak sesuai yang direncanakan guru utama begitu. Jadi ini filosofi rasional sebenarnya kenapa 13 komponen itu penting. Tetapi memang yang minta disederhanakan itu adalah pernyataan yang berulang. Ya, pernyataan atau kalimat yang sangat berulang sekali. Tetapi poin-poin inti yang minimal diprasyaratkan dalam K13 itu memang itu ada rasional, ada filosofisnya, dan ada kajian mendalam yang telah dilakukan. Misal, ini tadi ada IPK, kemudian tujuannya dirujuk dari KIKD, tidak jelas di sini. Kemudian saya juga menggarisbawahi di ABCD-nya ini juga tidak jelas, masih ada yang kurang, maksudnya begitu. Kemudian modelnya muncul hanya project based learning. Ini kan pendekatan, ya. Kemudian pendekatannya bagaimana, metodenya bagaimana, peralatan pendukungnya bagaimana, kan tidak muncul. Maka untuk menyimpulkan, karena udah kedengaran juga suara-suara dari masjid, kita asar, kita akhiri. Jadi saya menggarisbawahi atau menetapkanlah, kembalikan kepada komponen minimal dalam RPP, dalam Permendikbud 22 2016. Sehingga kegalauan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi, itu bisa teratasi. Dan kemudian kembali rujuk. Ya, kembali rujuk sesuai dengan pedoman yang ditetapkan di sini, yang ditetapkan di dalam modul yang kita ini. Saya ingin menekankan kembali berdasarkan pada kasus yang dikemukakan sama Pak tadi saya lupa Pak Fajar pertama. Kita sebenarnya tidak mencari benar salah karena semua orang tetap mengadopsi ke situ, tetapi mungkin dari sisi kacamata berbeda akan menilai ini salah, ini benar. Tetapi selagi kita mematok atau mengacu kepada acuan yang kita ambil, ya dalam PPG ini kita tidak lepas dari Permendikbud 22 2016. Semua komponen perangkat pembelajaran ikuti. Kemudian ada acuan-acuan yang ditetapkan oleh instrukturnya, itu sudah mengacu juga kepada Permendikbud 2016. Penegasannya hanya penambahan materi, contoh-contoh aplikasi, penunjang, penekanan kepada masing-masing model, cinta model, contoh-contoh penerapannya, kan ini penekanan. Jadi kembalikan kepada acuan yang Bapak Ibu harus acu di sini kembali. Jadi tidak memaksakan, oh kemarin kami sudah workshop begini, udah 3 kali workshop begini yang baru. Kita tidak memaksakan seperti itu. Ya. Tidak memaksakan seperti itu. Tetapi yang terpenting di sini, ya seperti awal saya sampaikan, kita ingin melihat modelnya sesuai dengan tujuan, model yang direncanakan sesuai tidak dengan sintak di inti kegiatan pembelajarannya, ini sebenarnya yang ingin kita koreksi. Nah, kalau kita lihat di inti kegiatan di sini, permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, kemudian ada beberapa langkah berikutnya di dalam intinya kan juga sebenarnya tidak begitu kelihatan sesuai dengan sintak yang diusulkan dalam project based learning. Nah, maka kalau Bapak Ibu menggunakan project based learning, kembali acu ke sintak project based learning. Kalau ke blended learning tipe apa, ambil sesuai dengan sintak di tipe itu. Kalau menggunakan STEM, ambil di sintak STEM. Ini. Jadi rujuk Permendikbud 2012 dengan minimal K13 pertama yang saya tekankan. Yang kedua, rujuk sintak pada model, pastikan modelnya sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dan di tujuan juga terakomodir. Dan karena kita dituntut pembelajarannya ke pembelajaran daring, jangan lupa menekankan di tujuan pembelajaran dan di semua komponen yang mesti kita masukkan apa alat bantu dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembelajaran dengan daring, itu juga muncul. Itu dari saya Pak Irfan, tapi kita perlu ya jangan sampai Pak David nanti
tidak diberi kesempatan. Ya. Kita berikan kesempatan untuk merespon dan menanggapi dari yang lain. Setelah dari Pak David, kita tidak menambahkan respon baru, tapi mungkin menambahkan contoh sampel berikutnya. Iya, Ripan. Saya kembalikan ke Ripan. Silakan, Pak. Makasih. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Yas yang telah memberikan tanggapan dan meluruskan dari tanggapan-tanggapan teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita berikan lagi kepada Pak David, penyaji yang telah menampilkan hasil RPP-nya. Silakan Pak David jika ada yang ingin ditanggapi, silakan. Terima kasih Pak. Jadi kita kembali ke rujukan semula peraturan Permen nomor sebelumnya, sebelum RPP 1 lembar ini. Ya. Karena di situ nampak setiap komponen-komponen di RPP bisa kita analisa ya. Sementara kalau di RPP 1 lembar ini itu sebenarnya kayak gado-gado apa? Digabung semua jadi nggak nampak apanya, pembagian-pembagiannya nggak nampak. Jadi saya akan ubah lagi yang sudah saya buat ini. Itu aja Pak. Terima kasih atas apanya, saran-saran kritiknya atas RPP saya. Oke. Ya, sama-sama Pak David. Ya, jawaban bisa. Silakan Pak Rifan. Oke Pak. Kita lihat juga kegiatan pembelajaran atau lanjut RPP yang baru Pak? Kita masuk kelompok berikutnya. Oh, kelompok berikutnya aja. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu dari Pak Fajar. Ini yang sudah komplit gitu ya di situnya. Ini karena komplitnya itu loh Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Monggo atau Ini dari kelompok berapa, Rifan? Pak Fajar, dari kelompok berapa Pak Fajar? Pak Fajar kalau salah E ya? Kelompok E. Ya E. Oke, yang silakan. Sebelumnya tadi kelompok berapa? Yang tadi kelompok B, Pak. Tadi kelompok berapa? Kelompok B ya? Oke, terima kasih. Interupsinya, mohon maaf. Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita coba untuk membuat perangkat yang sempat kemarin di-share sama Pak ya. Salah konsepnya kan ada 3 gambar itu konsepnya. Jadi sini saya coba untuk membuat. Di sini kan karena kebetulan saya ini di SMK, jadi mata pelajaran yang saya ambil tuh ini teknologi. Jadi untuk kompetensi intinya ini seperti ini, saya mengambil satu kompetensi inti, kemudian KD-nya dari KD 32 dan dari KD 42. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya dari KD 32 ini saya ambil IPK dari 321 sampai 323 dan yang 42-nya saya ambil dari 421 sampai 423. Kemudian untuk tujuan pembelajaran sendiri di sini saya menggunakan model project based learning dengan pendekatannya model STEAM. Di sini diharapkan ya peserta didik ini bisa secara kritis, kreatif dan komunikatif. Dengan sini menerapkan berbagai standar komunikasi. Ini untuk KI, KD dan tujuannya. Kemudian untuk materi pembelajaran di sini mengikuti konsep yang saya dapat dari Pak Ripan yang dari Pak Yastinul. Nah, saya coba membentuk seperti ini, ada fakta, ada konsep, prinsip, prosedur. Kemudian materinya di sini ada kognitif sama psikomotor. Kemudian untuk model dan pendekatannya di sini model STEAM tadi seperti di tujuan pembelajaran.
project basis learning. Kemudian tahapannya di sini ada fase-fasenya Pak ya. Tahap pertama, kemudian tahap kedua penelitian, tahap ketiga penemuan, tahap keempat pengaplikasian, sampai di tahap kelima itu dokumentasi. Nanti menutup, kemudian ada lampiran-lampiran penilaian pembelajarannya di sini dilakukan selama dan setelah kegiatan bentuk rancangannya seperti ini. Kemudian instrumen penilaiannya sikap, pengetahuan, dan keterampilan terlampir. Jadi untuk konsepnya seperti ini Pak lampirannya. Lampiran kerjanya, jadi sini ada soal. Lembar penilaiannya Pak Fajar ya. Ya. Kemudian ada lembar observasi pengamatan sikap siswa dalam pembelajaran. Di sini saya ambil model seperti ini, ada disiplin, mandiri, bertanggung jawab. Jadi yang dinilai bukan masalah penyelesaian mereka mengerjakan tugasnya Pak, tapi lebih ke dalam kedisiplinan mereka, mandiri. Prosesnya. Ya, Pak. Sebab sama-sama kerjasama, karena kan otomatis nanti mereka akan dibentuk dalam bentuk kelompok. Jadi yang dibutuhkan itu kerjasamanya. Kemudian nanti di sini ada kesimpulannya, observasi ini layak digunakan tanpa revisi sampai tidak layak digunakan. Itu lampiran ketiga nih Ruby melihat soal dalam bentuk kelompoknya Pak. Nah, ini kalau yang kelompok ini saya sudah berbentuk ke menilai mereka dalam mengerjakan tugas masalahnya. Nilainya ini lembar job sheet-nya. Jadi lembar job sheet inilah nanti dari sini juga mereka akan dinilai. Jadi soal yang ada di RPP tadi ini saya kembalikan, saya buat lagi di lembar job sheet. Di untuk RPP saya mengambilnya seperti ini Pak. Inilah yang saya tadi kasih. Gimana Pak? Ya, udah sampai ke akhir tuh Pak. Iya Pak. Evaluasi eksperimen keterampilan ini coba lihat Pak. Indikator untuk mengukur keterampilan ini bagaimana? Yang mana Pak? Evaluasi untuk mengukur keterampilan. Kalau biasanya LP5 itu Pak. Lembaran penilaian 5 yang ukur untuk keterampilan. Lembar penilaian. Yang penilaian keterampilannya Pak. Yang terakhir tadi ya? Iya sepertinya ya. Untuk penilaian praktek. Ini soal kelompok, bukan di bawahnya lagi. Ini kali ya. Ini sudah masuk soal ya, job sheet. Oh, job sheet ya. Coba sebentar ke atas Pak. Yang job sheet tadi mana? Ah ini Pak. Ah ini. Job sheet. Nah, job sheet. Coba langkah kerjanya Pak. Petunjuk umum. Nah, ini pelangkah kerjanya Pak ya. Petunjuk umum. Periksa Pak. Periksa peralatan dan bahan yang digunakan. Indikatornya perlu muncul di penilaian bagaimana indikasi dia telah bisa memeriksa peralatan dan bahan yang digunakan sesuai dengan yang diprasyaratkan. Nah, ini kan ada indikatornya, tidak ada itu diukur Pak penilaian keterampilan ini. Wah, kalau indikator itu saya nggak masukkan Pak. Jadi untuk menilai apakah tujuan dari pembelajaran ini kan tujuannya adalah dengan langkah seperti ini. Iya Pak. Jadi menetapkan bahwasannya 1, 2, 3, 4 ini sudah terlaksana dengan baik dan benar oleh masing-masing siswa, tentu kita punya ada instrumen ukurnya Pak. Iya. Berarti kekurangannya di masalah indikator Pak ya? Ya, kalau yang bagian belakang itu kita lihat seperti itu. Kalau untuk menilai ukuran pengetahuan kan bisa dijawab dengan baik dan benar sesuai dengan konsep. Kalau prosedur dan keterampilan tentu ada lagi instrumen yang menyatakan kalau dia bisa memeriksa peralatan dan bahan yang digunakan, kriteria A nilainya 1, kriteria B nilainya 2, kriteria
D misalnya nilainya 4, karena D ini adalah sesuai yang diharapkan begitu. Ada poin seperti itu, Pak? Itu nggak saya apakan, Pak. Cuman kalau misalnya apa di bagian keterangan ini, Pak, saya rencana untuk penilaiannya. Jadi kan misalnya contoh misalnya ini kan, Pak, nomor 3 ini switch. Jadi keterangannya dia bisa menggunakan apa tidak, gitu, Pak. Oh ya, boleh dilimali tapi rinci, Pak. 1 apa, 2 kriteria apa, 3 apa, 4 apa. Jadi nanti Bapak tinggal mengkonversi ke tabel. Tabel masing-masing siswa itu juga ada 1, 2, 3, 4. Dia di checklist di 4 atau di 3 atau berapa, begitu ya? Ya, Pak. Siapa? Ya, balik ke atas mungkin karena kita ingin melihat tujuan sesuai dengan IPK, kemudian turun ke Sinta. Kalau Sinta tadi Bapak sudah pedomani betul ya? Pak. Ini masalah waktu masalahnya. Mohon maaf, kayaknya nggak sampai ke 5 kelompok, Pak. Ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. 2 contoh udah cukup dilihat ini. Ya, jadi kita sudah punya 2 model, 2 sampel. Pertama yang SE 2019, yang kedua ini adalah ini mengimplementasikan minimal 13 komponen RPP. Jadi di perangkat evaluasi itu kita bisa melihat rinci sebenarnya kan. Termasuk seperti yang saya komentari tadi, kita bisa melihat indikator instrumen penilaian itu tuh betul-betul terukur. Kembali kita ke konsep penilaian otentik. Otentik itu ilmiahnya adalah memang dipercaya, kemudian tidak ada yang bisa membantah, ya. Nah ini maksudnya. Jadi terukur, teruji dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang namanya di sisi evaluasi. Misalnya kalau di sisi pengetahuan, Pak, Bu, saya juga bisa menjawab kemarin. Nah, kalau tidak ada instrumen ukur untuk menjawab dalam menilai pengetahuan, ya tentu juga akan ada komplain ke kita. Tidak ada sebuah instrumen untuk mengukur kognitifnya. Nah, afektifnya, sikap, attitude, ya tentu kita dapat komplain. Nah, penilaian otentik intinya kan seperti itu. Ya, balik lagi ke atas Bapak Ibu, Pak Fajar. Ini Pak. Ke model. Yang mana tadi Pak? Ke model. Oh, tunggu Pak. Tujuan ya. Ya, kita tidak waktu kita mungkin sekitar 15 menit atau 10 menit lagi. Jadi di tujuan pembelajaran ini ya, mungkin kalau kita ambil respon kita banyak. Tetapi di tujuan apa yang diprasyaratkan di tujuan, apa yang mesti muncul di tujuan, Bapak Ibu yang belum memperhatikan kriteria ini tolong diperhatikan. Bagaimana kita melihat audiensnya, behaviornya, ya, dan degree-nya, condition-nya, ya, kemudian komponen hot-nya, komponen C4-nya, ada atau belum. Kemudian juga jangan dipaksakan ada tanpa memperhatikan dari IPK, gitu ya, seperti juga saran-saran sebelumnya. Tolong diperhatikan. Kemudian pendekatan yang digunakan, karena yang memiliki Sinta itu adalah di pendekatan, ya. Model adalah sebuah rencana yang secara konseptual, secara global, yang mengatur secara konseptual apa-apa yang mesti ada. Ya. Nah, di pendekatan inilah ada Sinta. Jadi di setiap Sinta itu tolong Bapak Ibu perhatikan betul. Seperti tadi yang Pak Fajar sudah tampilkan, ini tahapan pertama di Sintanya, ini tahapan kedua di Sintanya, ini tahapan ketiga di Sintanya. Tetapi saya ingat pesan Pak Julhardi, Pak Fajar belum memperlihatkan bahwasanya RPP ini adalah untuk RPP daring. Ya, itu yang teramati tadi. Kemudian di tujuannya ini, ya, kalau memang mesti menerapkan komponen C4, C5, C6 udah sampai membuat, ya tentu harus diterapkan atau dibunyikan kata kerja operasional untuk C4, C5, C6.
Tetapi karena dia ada di KD pengetahuannya, ada masih mengidentifikasi, menunjukkan, artinya untuk C2, mungkin juga C3, jangan ditinggalkan. Karena itu juga masih ada begitu. Ya, itu. Jadi, termasuk di dalam dukungan perangkat, tadi kalau untuk mencapai tujuannya adalah dari praktek jaringan tadi, kan ada perangkat yang dibutuhkan. Ini adalah langkah-langkahnya, ini perangkat yang dibutuhkan. Ini kan juga adalah sebuah tool, alat bantu di dalam pencapaian tujuan. Kemudian alat bantu untuk proses itu adalah tool-tool yang kita gunakan untuk daring. Kemudian apa perencanaan kita untuk mencapai tujuan? Itu ada di dalam kegiatan-kegiatan perencanaan di RPP ini. Kemudian bagaimana kita mengukur output? Itu adalah evaluasi. Jadi mulai dari perencanaan, proses atau pelaksanaan, kemudian mengukur output, tolong kembalikan kepada rujukan-rujukan yang telah diberikan dalam modul KB, dalam modul pedagogi 4 ini, Bapak Ibu. Ya, tapi saya bersyukur ada 2 model yang muncul, ada 2 sampel berbeda, sehingga penekanan kita bisa terwakili lah setidaknya, meskipun belum. Saya juga belum puas ketemu dengan Bapak Ibu. Ya, saya belum, ya kalau di PPG yang di karantina itu kan artinya kita bisa lepas, semuanya bisa terperiksa. Tapi karena kita terbatas jarak waktu, ya, saya mohon maaf kalau tidak maksimal membimbing Bapak Ibu. Pan? Nggak apa-apa, Pak. Pan? Ya, Pak. Ya. Jadi kalau ada satu lagi pertanyaan, mungkin kita ambil sebagai diskusi, sebagai sesi akhir, Pan. Ya, boleh, Jadi Pak. sesi kedua sudah. Sebelum masuk ke sesi yang direncanakan awal adalah masuk ke web meeting ya. Ya, Pak. Nanti Ya, habis ini kalau kita ada, ke meeting. mari satu saja. Kalau tidak ada, kita pindah ke web meeting ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Oke. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Pak Yasin Huda yang telah menjabarkan lebih detail lagi mengenai salah satu contoh tampilan RPP dari Pak Fajar. Terima kasih Pak Fajar yang telah menampilkan RPP-nya. Banyak yang bisa jadi masukan buat kita semua nantinya. Terima kasih banyak Pak Fajar. Sama-sama. Udah bisa ditutup nih, Pak? Oh iya, udah boleh. Silakan Pak Fajar. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri Zoom meetingnya, karena nanti kita akan pindah ke LMS, apakah ada tanggapan dulu, baik mengenai materi kita ataupun mengenai tugas yang akan kita selesaikan malam ini, dan harus selesai malam ini ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah ada sebelum kita akhiri ini, kesempatan kita sama Pak Yas lagi nih Bapak Ibu, pertemuan terakhir ini. Silakan kalau ada. Boleh terkait materi, boleh terkait tugasnya. Kalau saya sini tadi saya lihat, wah banyak yang harus diperbaiki saya. Aduh, luar biasa. Pak Ipan. Iya, silakan Pak Fajar. Sama Pak Yasmin, masalah indikator tadi, Pak. Ah iya, silakan. Ya, dengan Pak Fajar, Pak. Oh, Pak Fajar ya, Pak Fajar ya. Itu Pak memang harus dilampirkan Pak ya untuk indikator penilaiannya Pak ya. Ya, kelengkapan perangkat pelajaran dari komponen evaluasi kan termasuk adalah instrumen ukur penilaian. Jadi kita bisa melihatnya, ini sama dengan rasional dan filosofinya perangkat itu kenapa 13, kenapa ini mesti ada setiap guru, kan termasuk. Tadi Pak Boy bilang kalau menggantikan orang lain, nanti orang lain juga terstruktur berpikirnya seperti perencana. Sama lah kayak bangunan Pak. Desain arsiteknya mendesain kemudian dilaksanakan oleh pekerja. Jadi kira-kira supaya nanti di perangkat evaluasi itu utuh, maka tentu ada instrumennya itu Pak. Pak Fajar. Berarti di lembar job sheet siswa pun hari itu harus nampak Pak ya? Ya. Mungkin kalau Bapak pedomani ke format pola yang lain, coba kembali
pedoman ini ke format yang ada LP1, LP2, LP3, LP4, LP5. Di situ terpandu, dibantu kita untuk mengukur capaian kompetensi dari yang kita targetkan. Kalau capaian kompetensi maksimalnya itu 5, tentu tidak semua bisa mencapai 5. Ada peserta didik itu yang bisa capai 3, ada yang bisa cuma capai 4, ada yang cuma mencapainya adalah 5 maksimal. Tapi tentu tidak mungkin maksimal. Maka dengan instrumen tadi, kita bisa mengukur secara holistik masing-masing kemampuan peserta didik dengan cara terukur atau secara otentik. Itu tujuannya Pak Fajar. Oke, siap Pak. Oke. Pak, masukannya Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Fajar. Oke, terima kasih kita sampaikan kepada Pak Yasdi Nuhuda yang telah memberikan masukan tambahan lagi kepada kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan berpindah ke LMS sebentar untuk web meeting agar bisa terekam jejak kita lah gitu ya, kehadiran kita di LMS. Oke, setelah ini kita pindah ke LMS, namun sebelum itu ada pesan dari admin kita, Bapak Farel, kepada Bapak Farel, kita silahkan. Dia lagi di pantai itu Bapak Ibu. Mari masuk Pak Farel. Selamat sore Bapak Ibu. Izin Pak memberi pengumuman itu Bapak Ibu. Report sampai tertanggal sore ini. Warning buat Bapak Ibu yang masih not complete tugasnya. Warning, waspadalah, waspadalah. Iya. Kita kembali ke LMS agak 5 menit agar bisa dikondisikan administrasinya sebelum LMS kita di shutdown untuk diperbaiki servernya. Jadi kalau bisa secepatnya. Wah, LMS mau di shutdown jam 4 sampai jam 9 malam. Nanti sudah shutdown orang itu Pak. Ya, itu makanya Pak, agak diburukan. Oh gitu, oke, siap. Ada maintenance server. Oh, sapinya 9 Pak ya? Iya, ada informasi begitu Pak ya. 9 baru kita update. Ya. Oke, mari kita masuk ke... Oke. Itu aja Pak Farel, cukup Pak Farel? Cukup, tapi kalau mau di sini berlama-lama, ini jangan. premium Bapak Ibu. Jadi sampai tengah malam. Mentang-mentang premium dia. Oke, makasih banyak Pak Farel atas premiumnya yang sangat luar biasa. Kami sangat... Ya, saya juga menyampaikan yang sama, Rifan. Pak Farel, terima kasih supportnya. Ya. Sehingga bisa bertemu berlama-lama gitu. Iya, Pak. Oh ya, Bapak Ibu, nanti rekamannya nanti akan saya coba upload, nanti saya kirimkan lagi seperti kemarin, Bapak Ibu ya. Oke, itu saja. Oke, Bapak Ibu, kalau gitu saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah. Selanjutnya kita segera berpindah ke LMS agar bisa terekam. Saya sebagai moderator minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sama-sama Pak, ya. Saya juga. Ya, Pak. Salam. Kita pindah mungkin juga pindah akhirnya nggak jelas nanti. Oke. Ya, bagus.